Kali ini kita akan melanjutkan kuliah sistem operasi ya. Ini materi yang akan kita bahas saat ini adalah materi mengenai virtual machine. Virtual machine ini pada saat ini sudah mulai marak ya, dan ini sangat bagus untuk digunakan ya, terutama untuk testing atau untuk belajar jaringan dan sebagainya ya. Nanti akan kita lihat seperti apa sih yang namanya virtual machine ya. Apa itu virtual machine? Jadi virtual machine adalah abstraksi terhadap hardware ya, dari sebuah komputer ya, itu baik itu CPU, memori, drive, network dan lainnya, menjadi beberapa lingkungan eksekusi gitu kan. Oleh karena itu kemudian dia membuat ilusi seolah-olah beberapa environment itu berjalan di dalam satu komputer. Jadi ibaratnya gini lah, sederhananya gini. Jadi virtualisasi adalah sebuah teknologi di mana satu komputer dia membuat seolah-olah bahwa satu komputer itu beberapa komputer itu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi dia mengabstraksi hardware sehingga membuat seolah-olah si hardware itu terdiri di beberapa lingkungan seperti itu ya. Oke. Itu namanya virtualisasi ya. Oke, mungkin kalau Anda belum paham itu tidak apa-apa. Nanti mungkin setelah kita tunjukkan bagaimana cara kerjanya, nanti saya yakin Anda bisa langsung menangkap ya apa sih maksudnya virtual machine. Oke, jadi di dalam virtual machine ada komponen ya, ada namanya host. Inilah sistem hardware yang menjalankan virtual machine. Nah, kemudian ada virtual machine manager atau hypervisor. Ini adalah software untuk membuat dan menjalankan virtual machine, di mana dia menyediakan interface yang identik kepada host. Dan ada guest ya, atau tamu ya. Jadi ada host, ada guest, sama ada manager ya. Nanti kita lihat ya seperti apa. Oke, nah ini virtual machine ya. Jadi ini adalah satu komputer ya. Ini adalah gambaran untuk satu komputer. Nah, ketika kemudian kita menginstal sebuah virtual machine manager, maka seolah-olah satu komputer itu kemudian bisa menjadi 3 komputer. Kalau ini kita contohkan 3 ya, seperti itu. Jadi dari satu komputer ketika kita install virtual machine manager, si komputer ini, si hardware ini seolah-olah kemudian menjadi seolah ada tiga komputer. Jadi ada virtual machine ya, ada virtual machine 1, 2, 3 dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi virtual machine manager ini nanti akan kita coba lihat ya seperti apa bentuknya. Oke, jadi dari satu hardware, kalau ini kan satu hardware satu komputer ya. Kalau ini satu hardware satu lingkungan komputer. Kalau ini satu hardware dengan adanya virtual machine manager, kemudian dia berubah menjadi ada tiga lingkungan yang berbeda seperti itu ya. Nah, kenapa sih kemudian kita menggunakan yang namanya virtual machine ya? Pertama, sharing hardware. Oke, jadi satu hardware dibuat bisa untuk beberapa sistem operasi. Dulu zaman saya waktu masih kuliah, awal-awal ya, ketika kuliah itu satu hardware itu hanya bisa dijalankan satu sistem operasi. Misalnya kalau ada Windows ya Windows aja, kalau Linux ya Linux aja. Memang kemudian ada namanya dual boot ya. Kalau di dalam dual boot, misalkan Anda punya hard disk 1 tera, itu bisa pecah. Misalkan 500 tera untuk Linux, 500 tera untuk Windows. Tapi kalau di dalam dual boot itu ya Anda harus gantian. Kalau mau Windows, kalau Anda mau pakai Windows, maka Linux harus matikan. Dan sebaliknya, kalau Anda harus pakai Linux, maka Windows Anda harus dimatikan, di restart, baru kemudian masuk ke Linux seperti itu. Nah itu zaman sebelum adanya virtual machine ya. Belum populernya virtual machine. Jadi dulu ada dual boot, tapi itu dirasakan sangat tidak nyaman ya, karena kita harus reboot. Kalau masuk ke satu sistem operasi harus matiin dulu yang lama, kemudian reboot baru masuk lagi seperti itu ya. Nah, dengan adanya virtual machine, kita bisa menjalankan secara langsung ya beberapa sistem operasi seperti itu. Nanti kita lihat contoh seperti apa. Jadi ini sharing hardware ya. Jadi satu hardware bisa kita gunakan untuk
beberapa sistem operasi. Kemudian yang kedua manfaatnya adalah menjalankan beberapa sistem operasi. Nah itu juga sangat penting ya. Oke, Anda misalkan Anda pengguna Windows tetapi Anda misalkan tertarik untuk belajar Linux, Anda bisa gunakan virtual machine untuk menginstal Linux. Oke, dan sebaliknya. Saya misalkan pengguna Linux tapi kadang-kadang saya butuh Windows, maka saya juga install Windows saya di virtual machine. Oke. Kemudian perlindungan terhadap host system ya, ini juga penting. Adanya sistem virtual machine ya untuk melindungi host system yang ada seperti itu ya. Kemudian kemampuan untuk menghentikan atau suspend sistem yang berjalan. Jadi di dalam virtual machine misalkan kita punya jadi misalkan kita sekarang ini pengalaman saya misalkan saya harus mengeksekusi satu perintah, satu program yang berjalan berhari-hari. Nah kalau saya jalankan di komputer yang biasa, maka otomatis komputer saya harus dinyalakan setelah berhari-hari sampai itu selesai. Tetapi dengan adanya virtual machine, saya bisa jalankan si software itu di dalam virtual machine. Kalau misalkan saya ingin menghentikan terlebih dahulu, saya bisa matikan si komputernya, si virtual machine itu saya matikan dulu. Nanti lain waktu saya bisa bisa restart seperti itu ya. Nah itu tuh salah satu kelebihan daripada virtual machine. Oke. Nah kemudian kemampuan untuk mengcopy sistem operasi. Di dalam virtual machine Anda bisa mengcopy, misalkan Anda punya sistem operasi Anda install di Anda buat gitu. Kemudian Anda ingin memindahkan keseluruhannya Anda bisa copy dalam bentuk misalkan backup, kemudian nanti diinstal di tempat lain melalui virtual machine. Itu juga bisa ya. Nah kemudian manfaat terakhir adalah ini cocok untuk penelitian pengembangan atau R&D ya. Misalkan itu tadi Anda ingin belajar Linux, Anda bisa coba untuk menggali Linux. Anda ingin atau Anda misalkan misalnya Microsoft mengeluarkan Windows terbaru, Anda misalkan ingin belajar dulu ya, daripada Anda install ulang komputer Anda bisa coba dulu ya, diinstal di virtual machine. Anda bisa coba-coba, begitu Anda yakin baru Anda bisa install seperti itu ya. Ini paling enak kalau belajar Linux ya. Kenapa? Karena Linux itu dia sangat banyak variannya, sangat banyak distronya. Nah itu sangat bagus kalau Anda punya virtual machine. Anda bisa coba-coba untuk belajar Linux di sana ya, belajar Linux di virtual machine seperti itu ya. Nah ini beberapa software yang ada ya, yang di pasaran. Ini sebagian kecil aja, sebenarnya lebih banyak daripada ini ya. Tapi ini yang umum yang akan banyak Anda temui ya. Pertama VirtualBox, ada VMware, ada QEMU sama Red Hat Virtualization ya, seperti itu. Saya sendiri lebih sering menggunakan VirtualBox ya. Oke, nanti kita coba ya seperti apa sih VirtualBox. Oke. Nah, VirtualBox ini ya, dia sebagai virtual machine manager. Oke, jadi kalau di sini ini ya. Jadi kalau dalam konteks komputer saya, hostnya itu adalah Linux. Ini saya punya Linux. Guestnya nanti adalah si Windows. Virtual machine-nya adalah si VirtualBox ya. Ini contohnya. Oke, kita coba. Ini saya punya VirtualBox ya. Saya punya VirtualBox. Sorry, ini agak masih proses ya. Ini VirtualBox. Nah di komputer saya saat ini saya sudah ada dua guest ya. Jadi hostnya adalah Linux, komputer saya ada Linux sebagai host. Kemudian saya punya dua guest di sini. Dan ini si VirtualBox ini berperan sebagai virtual machine manager atau hypervisor ya. Seperti itu ya. Oke. Nah ini bisa Anda coba. Nah kita sekarang akan mencoba untuk menginstal salah satu versi Windows. Anda nanti bisa lakukan di rumah untuk menginstal misalkan Linux dan lain sebagainya ya. Nah kita coba ya, kita tambah klik new seperti itu. Misalkan di sini ada.
Oke, ini nama apa? Nama ini ya, nama virtualnya ini kayak ini. Ini ada tempat saya nyimpannya. Kemudian ini saya Microsoft Windows ya. Ini saya pakai yang 64 bit kalau salah. Next. Nah, ini Anda bisa lihat Anda bisa menggunakan berapa memori. Komputer saya punya 8 GB ya. Nah, saya bisa menetapkan apakah mau, kalau ini defaultnya 1 GB ya, 1 GB. Misalkan saya pengen lebih banyak, katakanlah saya pakai 2 GB ya. Nah, kayak 2 GB ya. 2 GB dari 8 GB, total 8 GB total punya saya seperti itu ya. Kemudian next, hard disk. Nah, saya ditanya ini hard disknya mau pakai apa dan berapa, apakah saya menggunakan apa, apakah membuat yang baru atau menggunakan yang sudah ada, atau tidak perlu menambah. Kalau tidak perlu menambah ini sulit karena nanti di mana nyimpannya kan, seperti itu. Jadi kita akan membuat create virtual disk, virtual hard disk ya. Jadi kita sekarang akan buat virtual hard disk. Kalau sudah punya bisa klik ini ya. Kalau misalnya kita sudah punya ya. Kalau sudah punya berarti nanti kita akan merestore ya dari yang sudah ada. Tapi kalau belum ada kita create seperti itu. Create. Nah ini beberapa tipenya, ada PDI, PSD sama PMDK. Nah, yang standar VirtualBox adalah yang ini ya. Anda bebas milih yang mana. Nah, kalau saya sarankan pilih aja yang ini ya, PDI. Oke, nah ini storage-nya apakah akan dynamically allocated atau fixed size. Kalau misalkan Anda nanti akan memperkirakan virtual machine Anda akan berkembang dari sisi apa space-nya ya, Anda pilih yang dynamically allocated. Kalau misalkan nggak yakin ya pakai aja yang fixed size ya. Kalau misalkan yakin cukup tadi berapa, cukup 10 GB ya sudah. Tapi kalau Anda tidak yakin, takutnya nanti berkembang ya, Anda pilih dynamically allocated seperti itu ya. Oke, di sini saya punya hard disk 1 tera ya. Tera di sini ada pilihan berapa ya. Anda tinggal mau seperti ini. Ini saya coba bikin 25 GB ya, 25 GB untuk ininya. Saya create. Nah, oke, selesai ya. Selesai. Nah, sekarang kita untuk memulainya klik start. Oke, klik start, tetapi sebelumnya kita, karena ini masih kosong, kita kan harus menyediakan installer kan. Nah, di sini kita klik setting. Klik setting. Nah, di sini ada storage. Anda lihat di sini ada ini yang nanti akan dibuat. Nah, ini adalah MPT. Ini adalah dia apa namanya? DPD ya, DPD virtual. Nah, DPD virtual itu harus kita isi dengan kalau saya di sini saya coba dengan mengisi dengan file ISO ya. Jadi sebelumnya saya membuat file ISO yang saya ambil dari installer. Jadi installernya itu jadi si installer saya convert ke dalam file ISO. Nah, kemudian file ISO-nya kemudian saya ambil di sini. Oke, choose virtual ini. Oke. Nah, saya kebetulan punya ISO-nya ya. Nah, ini ISO, ini beberapa ISO yang saya miliki. Ini adalah ISO yang Windows ya, jadi saya akan pilih yang ini. Ini adalah berisi mengenai installer di Windows. Klik, oke. Kalau bisa, oke. Nah, setelah oke, baru kita start. Nah, nanti kalau sudah terinstall itu kita hilangin ya, yang tadi ya. Setelah terinstall itu tidak hilangin. Nah, ini kita tadi memasukkan ISO karena kita kan belum install apapun di dalam virtual ini. Oke, kita start. Oke, nah ini start virtual machine. Oke. Nah, ini karena pertama kali masuk ada namanya Windows Loading File. Ini adalah proses untuk kita melakukan instalasi ya. Inilah proses untuk kita melakukan instalasi di dalam virtual machine seperti itu ya. Oke, nanti setelah ini terinstall Anda harus menghilangkan tadi ya, menghilangkan si ISO tadi ya. Karena kalau misalkan tidak dihilangkan, tiap Anda kali start ISO-nya nanti dipanggil lagi ya, akhirnya kemudian instalasi lagi kan, seperti itu ya.
Oke, ini adalah proses kita untuk instalasi Windows 7 ya di dalam virtual machine seperti itu. Oke, nah agak lama ya nanti. Oke, ini starting Windows biasa ya. Saya yakin Anda sudah ini. Oke, nah kita memulai instalasi. Kita next saja. Oke, kita langsung install now ya. Ya, karena kan si virtualnya kan masih kosong nih ceritanya. Karena masih kosong, kita langsung install now aja. Ini ada setup setup starting ya. Mulai setup. Oke, nah ini di dalam ISO itu ini kalau ini tampilannya tergantung tergantung installernya ya. Tergantung installernya. Kalau installer punya saya seperti ini. Kalau Anda punya installer mungkin berbeda ya. Ya tidak masalah ya. Anda ikuti aja sesuai dengan arahan dari installer yang Anda miliki. Oke. Next. Oke, biasa standar ya. Next. Misalkan di sini apa? Custom aja langsung ya. Anda bisa pilih salah satunya. Ini sekali lagi ini tergantung daripada yang Anda miliki ya. Oke, ini masih kosong ya. Jadi kita akan format terlebih dahulu virtual machine-nya. Format, oke, copy file ini. Nah, ini adalah proses untuk proses untuk instalasi si Windows ya. Seperti itu. Nah, memang ini lebih cepat ya. Kenapa? Karena kan dia menggunakan satu hardware untuk berbagi. Pertama, si hardware itu kan hardware komputer sebenarnya. Dia digunakan untuk menjalankan ini. Si Linux-nya ya sebagai host. Di satu sisi dia juga harus menjalankan ini. Jadi memang berat ya. Istilahnya kerjanya berat. Ketika kita menghidupkan virtual machine, memang si komputer kita akan bekerja berat. Makanya memang harus hati-hati ketika kita menjalankan virtual machine. Kalau misalkan kita tidak hati-hati, bisa jadi kemudian komputer kita ngehang karena dia tidak sanggup untuk menangani proses yang sangat banyak tadi ya, seperti itu ya. Oke, kita lihat ini masih proses ya, seperti itu. Kalau komputernya bagus, mestinya sih akan lebih cepat ya, gitu. Jadi itu juga salah satu masalah performance ya. Jadi Anda harus hati-hati ketika menginstal virtual machine. Anda harus tahu berapa jumlah memori yang Anda miliki. Kemudian Anda harus bisa dengan bijak ya membagi memori itu, memori untuk host berapa, memori untuk si guest berapa. Jangan sampai tidak seimbang. Kalau tidak seimbang, bisa jadi kemudian komputernya akan ngehang seperti itu ya. Apakah ngehang di virtual machine-nya atau ngehang di komputer ya, hostnya ya, seperti itu. Oke, ini masih update ya. Harusnya sebentar lagi kita bisa masuk ke dalam komputer ya. Ke dalam tampilan Windows seperti itu ya.
salah satu kelemahan daripada virtual machine adalah karena satu hardware ya, satu komputer digunakan oleh dari satu sistem operasi, maka memang terutama untuk yang di virtual machine-nya dia kinerjanya menjadi sangat rendah ya, dibandingkan dengan kalau kita menggunakan satu komputer untuk satu sistem operasi. Kalau Anda menggunakan komputer biasa, Anda harus benar-benar restart dari awal. Karena ini kan hanya reset di level virtual machine aja. Ini yang menyebabkan virtual machine itu bagus untuk R&D ya, untuk mempelajari sesuatu yang baru gitu ya. Jadi kalau Anda menemukan sesuatu yang baru di internet, misalkan sistem operasi kah ataukah varian sistem operasi, Anda bisa coba menggunakan virtual machine, entah pakai virtual box atau apapun itu yang namanya ya. Seperti ini saya contoh aja menggunakan virtual box karena memang saya sering menggunakannya seperti ya. Oke, starting Windows ini ya. Oke, Anda lihat sini ya. Lihat sini, ini konsumsi memorinya setengahnya. Kenapa ya hampir mendekati ya, sekitar 60% ya. Kenapa? Karena kan pertama si prosesor digunakan oleh Ubuntu sebagai host dan kemudian oleh Windows sebagai si guest seperti ya. Oke. Makanya hati-hati perhatikan ini ya, perhatikan konsumsi memorinya ya. Kalau misalkan terlalu besar, dia akan membuat ngehang ya seperti itu. Oke, seperti ini ya. Agak lama memang. Oke, kita tunggu ya sampai muncul si si Windows yang lihat kalau tidak hati-hati memang ini akan ini. Oke, di sini ya. Nah, lihat di sini Anda membuka PowerPoint, di sini Anda membuka sistem operasi. Misalkan membuka YouTube pada saat yang bersamaan Anda membuka ini ya. Nah, itu pentingnya dan enaknya manfaatnya pada virtual machine ya. Anda bisa mengerjakan suatu hal, di sisi lain Anda juga bisa menjalankan sistem operasi. Oke. Ini ya sangat berguna sih kalau Anda sedang mempelajari sebuah sistem operasi ya. Saya sarankan Anda menginstal VirtualBox atau VM apapun itu namanya. Anda coba kemudian mempelajari satu persatu sistem operasi yang ada di dunia ya. Misalkan Linux dan sebagainya. Kalau Anda pengen tahu Linux ya, Anda bisa cari sini ya. Oke.
Oke, sementara kita kita menunggu Windows, kita juga bisa membuka di sini misal mencari Linux ya, mengetahui informasi mengenai Linux, distro yang ada di Linux apa saja nanti saya tunjukkan ya. Salah satu web yang biasa saya akses ya untuk mencari tahu mengenai distro-distro yang berkembang ya. Kayaknya ada namanya distrowatch.com ya. Jadi distrowatch.com ini Anda bisa melihat ya, nah ini berbagai macam distro ya Linux yang ada di dunia ya. Oke, Anda bisa lihat misalkan di sini link ya, ini adalah link ranking distro Linux paling bagus ke bukan paling bagus ya, paling populer dan yang mungkin yang sedikit kurang populer ya bawah. Jadi ini ada mungkin coba lihat, wah ada sampai 100 ya, ada 100 lebih distro yang ada di distro Linux yang ada di dunia. Anda bisa lihat ya, bisa coba cek satu persatu. Kalau Anda tertarik, Anda bisa nyobain, Anda bisa install di dalam yang namanya virtual machine ya tadi ya, seperti itu. Oke, ini saya nggak tahu ya, ini kayaknya baru ya, saya baru tahu juga nih. Saya biasa pakai Ubuntu, tapi MX Linux saya tidak tahu apa anunya, kelebihannya ya. Oke, nah ini ternyata ada informasinya ya. Oke, saya belum tahu juga karena saya udah Linux jadinya tidak tahu ya. Anda juga bisa langsung download ya, kalau Anda mau Anda bisa install ISO nya di sini, bisa download. Kelebihannya situs ini adalah Anda bisa informasi dan Anda juga bisa tahu mana Anda bisa downloadnya gitu ya, seperti ya. Oke, kita coba lagi ya. Di sekarang yang lagi ini ada juga Manjaro juga, ini baru dengar, udah lama tidak kesini, jadi saya belum ke banyak informasi yang kemudian tidak saya ketahui ya. Ini ada Manjaro Linux baru juga kayaknya, ini terakhir 2020 seperti itu. Oke, ada Min sama Ubuntu ya, Ubuntu ini yang dipakai sama orang. Oke, nah itu ya, Anda bisa coba baca-baca distro Linux yang ada di dunia. Anda bisa juga kemudian download dan mencobanya melalui virtual machine. Dalam hal ini kalau punya saya VirtualBox. Oke, masih loading rupanya. Karena mungkin baru pertama kali diinstal ya, jadi loadingnya agak lama seperti itu. Nah, apakah misalkan ini kan saya punya beberapa yang install ya. Jadi saya ada di sini sebelumnya saya sudah install 2 sama-sama Win7. Nah, sekarang saya juga install yang ketiga. Pertanyaannya, apakah bisa nggak saya mengoperasikan semuanya? Secara teori bisa. Oke, jadi misalnya tiga-tiganya Anda nyalakan ya, Anda run gitu seperti ini, bisa. Tetapi dalam komputer saya, karena komputer saya ya memorinya hanya 8 GB, ya akibatnya apa yang terjadi ya, karena hanya 8 GB itu sudah cukup. Saya pernah nyoba buka 2 ya, langsung ngehang seperti itu ya. Oke, tapi kalau Anda misalkan punya komputer, Anda punya memorinya katakanlah 65 GB ya, nah Anda bisa. Tapi kalau hanya 8 GB, saya sarankan jangan melakukan itu, karena ujung-ujungnya biasa nanti ngehang. Karena memang secara itu tidak cukup ya, secara
resources tidak cukup. Tapi kalau Anda punya katakanlah 12, 16 atau 32, 64, nah barulah Anda bisa buka 2 atau 3 virtual machine. Karena ketika Anda menjalankan satu virtual machine, otomatis si komputer Anda itu akan ini ya, akan dibagi dua. Sorry. Oke, sorry agak lama ya. Ini akibat dari virtual machine-nya bekerja nih. Oke, nah jadi kalau Anda membuka satu virtual machine seperti ini, otomatis ini jadi dua gitu. Kalau Anda buka lagi satu ya, misalkan ada running satu lagi ini, maka otomatis ini akan menjadi 3. Nah, itu sangat berat, terutama di memorinya nggak akan cukup. Kalau memori berlebih ya silakan saja. Oke, jadi itu ya concernnya di memori. Semakin banyak dibuka virtual machine, otomatis semakin banyak memori yang dipakai. Nah, kalau memori tidak cukup ya otomatis ya dia akan mengalami yang namanya nge-hang. Oke, ini lagi proses ya. Ini proses ini setup is preparing for computer for its use ya. Artinya ini mempersiapkan untuk penggunaan komputer pertama kali. Makanya dia agak lama ya. Oke, kita tunggu. Kalau Anda misalkan ingin mencoba cepat, Anda bisa menggunakan katakanlah Windows XP ya, atau Windows 8. Kalau misalkan Anda punya komputernya memorinya kecil, misalkan tidak cukup untuk menjalankan menjalankan Windows 7, Anda bisa pakai misalkan dengan Ubuntu ya, dengan sistem operasi yang lebih lama ya, misalkan pakai XP itu kan umurnya udah belasan tahun ya. Anda bisa pakai XP, itu akan lebih cepat ya, seperti itu ya. Kalau menggunakan ini memang dia akan menjadi lebih lambat, karena untuk Windows 7 sendiri kan dia membutuhkan resource yang banyak. Oke, sehingga kemudian ketika Windows 7 dibuka bersamaan dengan Ubuntu, otomatis mereka akan saling berebut resource ya, seperti itu ya. Oke, ini ya yang program yang kita pakai saat ini. Jangan lupa ya, yang paling mudah ya, buat saya paling mudah ini VirtualBox, dan dia gratis ya. Anda bisa download di internet seperti itu. Oke, nah udah mulai. Udah mulai masuk. Next. Nah, ini skip ya, kita sebentar skip dulu. Nah, ini Anda tinggal pilih. Oke, ya next aja dulu ya. Ini kan hanya istilahnya atau hanya contoh aja ya, seperti itu. Oke, ini masih setting ya. Karena menggunakan Windows 7 Ultimate, jadi lebih banyak setting yang dilakukan ya dibanding kalau Anda mungkin menggunakan versi yang lain ya. Nah, itu sama kalau kita install baru ya di dalam komputer, seperti itu. Tapi memang ini lebih lambat karena dia menggunakan hardware yang satu ya. Jadi satu hardware komputer digunakan bersama-sama dengan antara Linux dengan ini. Oke, saya rasa ini sudah cukup ya. Saya rasa Anda sudah paham isinya seperti apa ya. Saya yakin Anda juga sebagian besar menggunakan
menggunakan Windows ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan ya untuk materi kali ini. Terima kasih. Oke, kita tunggu ya sementara. Nah itu sama kalau kita install baru ya di dalam komputer seperti itu. Nah itu tapi memang ini lebih lambat kalau kita dia menginstal baru ya di dalam komputer seperti itu. Hardware yang satu ya. Tapi memang ini lebih lambat kita digunakan dia bersama-sama dengan antara Linux menggunakan hardware yang satu. Saya rasa ini sudah kita digunakan sudah paham bersama-sama dengan antara Linux. Tapi Anda juga bisa menggunakan. Saya rasa ini sudah Windows sudah paham. Baik itu aja yang bisa disampaikan. Mungkin Anda juga bisa menggunakan Windows ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih.